Bab 3561, Ketidakberdayaan. Setelah hening sejenak, Sarah perlahan duduk bersila. 4 syarat harus dipenuhi, Anda tidak boleh melewatkan satupun. Silakan bicara. Kaisar Ronan membuat isyarat undangan yang sangat sopan. Pertama, kata Sarah, mengucapkan setiap kata dengan jelas, mulai hari ini, kau dan para pengikutmu tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun di bawah surga ke-40, termasuk berbagai alam. Kedua, kembalikan yang ke-15, dan tubuh Mas Yin Yiku. Ketiga, serahkan mutiara ilahi primordial dan mutiara ilahi primordial kepada kami. Keempat, bebaskan Leng Huan, King Zui, Chuba, dan makhluk-makhluk kuat dari semua alam yang pernah dijebak oleh rencana jahatmu dan dipenjara di berbagai sekte mistik. Setelah mendengar keempat syarat tersebut, Ronan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 4 syarat Yin Yi jelas dimaksudkan untuk memisahkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan 40 langit sebagai batas, untuk menciptakan dunia independen bagi dirinya dan Julian. Jika demikian, lalu apa gunanya semua langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ini? Meskipun ia berhasil menguasai 49 surga dan seluruh dunia dalam perjuangannya melawan Dewa Gandum, ia tetap bukanlah penguasa yang setengah-setengah. Kondisi yang begitu keras merupakan pukulan telak baginya. Memikirkan hal ini, Kaisar Ronan dengan tegas menggelengkan kepalanya lagi. Yin Yi, tahukah kau mengapa aku membutuhkan bantuan dari sumber segala roh? Aku tidak mau tahu, kata Sarah dengan tegas. Keempat syarat ini tidak boleh hilang, dan setiap kata harus tertulis dalam perjanjian jiwa kita. Ini adalah permintaan yang mustahil, kata Kaisar Dao Ronan dengan santai. Karena kau telah pergi ke sumber segala roh dan bertemu dengan Dewa Agung Surga Barbar, kau seharusnya tahu bahwa Dewa Lembah telah muncul di dunia. Tetapi tahukah kalian bahwa kekuatan yang diwakili oleh Dewa Lembah adalah pengikut paling setia dari Dao Agung Tanpa Batas? Mereka mencoba segala cara untuk merebut kembali status reinkarnasi Dao Agung Tanpa Batas. Dengan kata lain, mereka adalah musuh bersama kita. Saat menghadapi musuh bersama, kau menggunakan apa yang paling kubutuhkan untuk melemahkanku. Bukankah kau membantu reinkarnasi Wuji Dao? Mendengar itu, Sarah tiba-tiba terdiam. Lagi pula, masalahnya sekarang bukan apakah aku akan membebaskan suamimu atau tidak, kata Ronan Daudi dengan getir, tetapi apakah suamimu ingin membiarkanku pergi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melepaskan sebuah kuali Dao bercahaya, yang melayang di depan Sarah. Saat Sarah melihat kuali Dao, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah kuali Dao gerbang wanita misterius. Kaisar Dao Ronan berkata dengan suara berat, suamimu ada di dalamnya. Dia berani-beraninya mencoba merebut gerbang wanita misterius milikku. Kau ingin aku membebaskannya, dan aku juga ingin membebaskannya. Kuncinya adalah, jika ambisinya tidak dibatasi, menurutmu apakah dia akan keluar? Menanggapi ucapan Ronan Daudi, Sarah membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Aku bisa mengizinkanmu masuk, kata Kaisar Ronan Dao dengan tak berdaya. Jika kau bisa membujuknya untuk berhenti, atau bahkan membentuk aliansi denganku, itu akan menjadi harapan terbesarku. Sambil berbicara, dia menunjuk lagi dengan 2 jarinya, dan kuali Dao memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sebuah pintu terbuka dengan bunyi keras. Silakan, kata Kaisar Dao Ronan dengan pasrah. Apakah kau tidak ingin bertemu suamimu? Kalau begitu masuklah dan cobalah membujuknya. Musuh bersama kita sekarang adalah faksi Dewa Lembah, reinkarnasi dari Dao Wuji. Kau harus memahami prinsip bahwa jika kulitnya hilang, rambutnya pun tidak akan bertahan. Jika kita bertarung sampai mati saat ini, itu hanya akan menguntungkan musuh bersama kita. Sarah menatap gerbang wanita misterius yang terbuka dan tidak langsung bertindak, melainkan ragu-ragu. Kaisar Dao Ronan menghela napas dalam-dalam, apakah kau takut aku juga akan menguncimu di dalam gerbang wanita misterius, dan kau tak akan pernah keluar lagi? Tapi sekarang kau memiliki identitas lain. Kau adalah nyonya muda dari sumber segala roh. Kau dapat mewakili sumber segala roh dan Dewa Agung Surga Barbar untuk menangani semua urusan. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah dukungan dari sumber segala roh. Apakah kau pikir aku akan memotong anggota tubuhku sendiri? Tentu saja kau tidak akan bisa, Sarah akhirnya angkat bicara. Tapi selama kita semua terkunci di dalam gerbang wanita misterius, dengan kekuatanmu kau bisa berdiri sejajar dengan Dewa Gandum. Pertandingan antara pihak yang setara hanya akan menghasilkan hasil 50/50. Kaisar Ronan berkata, kata demi kata, tetapi yang saya inginkan adalah mengalahkan Dewa Lembah dan mencegah kembalinya wujud kehidupan Wuji Dao. Saya membutuhkan dukungan Anda. Saat dia berbicara, dia sekali lagi merentangkan tangannya, dan sebuah kontrak jiwa tiba-tiba melayang di depan Sarah. Setelah melihat isi kontrak jiwa, Sarah menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Inilah perjanjian jiwa yang ditandatangani Julian dan Kaisar Dao Ronan, dan isinya mengejutkannya. Dengan perjanjian pernikahan, gencatan senjata, dan masa pertimbangan 3 zaman, dia bahkan mencurigai bahwa kontrak jiwa itu dipalsukan. Namun, jejak jiwa Julian tidak bisa dipalsukan karena dia sudah terlalu akrab dengannya. Apa? Kaisar Ronan bertanya lagi, kau masih tidak percaya padaku? Sarah tiba-tiba melengkungkan bibirnya membentuk senyum jahat, seolah-olah dia telah memahami semuanya dalam sekejap. Lalu ia melirik Kaisar Dao Ronan dan berkata, dalam keluarga kami, orangku yang berkuasa. Jika dia menjadi seorang Taois, aku juga akan menjadi seorang Taois. Jika dia menjadi iblis, aku juga akan menjadi iblis. Mendengar itu, Ronan hampir pingsan.
Sekalipun dia mempercayainya, dia tidak akan mau masuk ke dalam, yang memungkinkannya untuk mencari tahu semuanya. Bodohnya aku. Aku begitu naif dalam menangani ini. Bagaimana mungkin aku sampai mengungkapkan semua kartuku? Tepat ketika dia hendak berbicara, Sarah tiba-tiba berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan dengan angkuh menuju kuil Ronan. Ini, kau Kaisar Dao. Ronan tiba-tiba berbalik. Ronan, layani dia dengan baik. Jika aku senang, aku akan merekomendasikanmu. Sarah berkata tanpa menoleh, pria bau di keluargaku itu punya berbagai macam trik saat berurusan dengan orang lain. Dengan lengan dan kakimu yang sudah tua, aku sarankan kau menyerap lebih banyak kultivasi murid-muridmu agar tidak kehabisan darah untuk dimuntahkan. Mendengar kata-kata sarkastik ini dan melihat Sarah berjalan langsung ke istana ilahi Ronan, Kaisar Dao. Ronan sangat marah tetapi tidak tahu harus melampiaskan amarahnya di mana. Kini, ia hanya bisa menaruh harapan pada putranya dan kelompok elit berpengaruh yang telah memasuki gerbang wanita misterius. Bab 3562, mari kita pergi bersama. Saat ini, di dalam gerbang wanita misterius, awan perang berkumpul, niat membunuh melonjak, formasi militer tampak mengesankan, dan panji-panji berkibar tertiup angin. 100.000 pengawal kekaisaran Mosa di bawah komando Kaisar Ronan Dao tampak megah dan mengesankan, barisan mereka teratur dan momentum mereka luar biasa, seolah-olah mereka dapat melancarkan serangan skala besar kapan saja dan menghancurkan musuh manapun di hadapan mereka. Di depan formasi militer yang megah ini, dari dalam keluar, berdiri 18 kaisar dan 12 raja surgawi di bawah Kaisar Dao Ronan, berbaris rapi. Puluhan klon fisik yang unik dari para ahli Mahayana tingkat puncak di alam Hunyuan juga tiba-tiba muncul, memancarkan jutaan cahaya warna-warni, menyilaukan dan megah. Di barisan paling depan, tentu saja, ada Mu Yong, tuan muda dari kuil Ronan yang bertanggung jawab atas operasi ini. Namun, ketika berhadapan dengan Julian, yang duduk di atas bunga teratai suci yang mekar, Mu Yong merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan rasa tak berdaya yang tak terungkapkan. Dia adalah seorang fanatik bela diri yang mengagumi kekuatan dan menghargai kekuasaan di atas segalanya, serta percaya dalam menghormati orang lain dengan bermartabat. Namun kini, ia dipaksa untuk mengkhianati imannya oleh ayahnya sendiri dengan menggunakan syarat kebangkitan ibunya. Ini jelas merupakan aib besar dan cobaan berat. Di ujung lain bunga teratai yang mekar, Laken, Dewa Iblis, dan Roh Lonceng berdiri mengelilingi Julian, yang duduk bersila dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi acuh tak acuh. Tuanku, Ronan sedang panik. Roh Lonceng tiba-tiba angkat bicara, untuk mencegah Anda merebut gerbang wanita misterius, dia bahkan telah mengerahkan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa paling elitnya. Orang-orang ini bukanlah kultivator biasa, kata Laken. Mereka bukanlah roh ki atau keturunan, melainkan batu yang telah berubah bentuk dari dao primordial 1000 alam 49 langit. Mereka diubah menjadi wujud manusia oleh dao agung ki tanpa batas dan memiliki kekuatan puncak agung ki primordial. Yang lebih penting lagi, mereka kebal terhadap 5 elemen, tidak terpengaruh oleh malapetaka, kebal terhadap angin, hujan, guntur, dan kilat, tak tertembus oleh pedang, tombak, dan senjata sihir, dan kekuatan mereka tidak terpengaruh. Mereka tidak merasakan sakit dan tidak takut, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar ini, Dewa Iblis mengangguk setuju, monster-monster ini hanya bisa dibunuh satu persatu. Setiap monster yang dihancurkan berarti satu monster berkurang untuk dibunuh. Kuncinya adalah formasi Hunyuan Heluo mereka, yang sangat menyebalkan. Begitu memasuki formasi itu, seperti memasuki lautan dao yang tak berujung, di mana ilusi muncul dan berubah, dan yin dan yang terbalik. Sangat mungkin jiwamu akan tercerai-berai. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Roh Lonceng, dulu, 15 tetua alam jiwaku tewas di formasi Hunyuan Heluo. Jika aku tidak memiliki perlindungan tubuh iblisku, mungkin aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar itu, Roh Lonceng terkekeh dan berkata, ada sesuatu yang bahkan kau, Dewa Iblis, takuti. Jangan memprovokasi aku. Dewa Iblis itu menatap tajam Roh Lonceng, lalu menatap Julian, saudara Julian, kau yang tentukan bagaimana cara bertarung dalam pertempuran ini. Mengapa kau tidak membiarkan kami bertiga berlatih melawan prajurit udang dan jenderal kepiting ini, dan kau hanya menonton dari pinggir lapangan? Mendengar itu, Laken dan Roh Lonceng sama-sama menatap Julian. Perlahan membuka matanya, bibir Julian melengkung membentuk senyum jahat yang aneh, orang yang mereka cari adalah aku. Pertempuran ini, tentu saja, harus kuhadapi sendiri. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan dan muncul di luar Void Array. Apa maksudmu? Dewa Iblis itu tiba-tiba membelalakan matanya, jadi kau ingin kami menjadi penonton. Laken tertawa santai, bahkan dengan kami bertiga bekerja sama, kami tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Julian. Sepertinya para elit di bawah Kaisar Dao Ronan akan menghadapi banyak masalah. Seharusnya tidak semua orang sial, kan? Kata Roh Lonceng sambil melipat tangannya. Yang memimpin kelompok ini adalah Mu Yong, putra Kaisar Dao Ronan. Aku dan dia langsung akrab. Setelah mendengar itu, mereka bertiga serentak menatap keluar dari susunan hampa, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Saat itu, Julian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya bertemu dengan mata Mu Yong di depannya. Menghadap Julian, wajah Mu Yong tampak malu. Julian, kita bertemu lagi. Sungguh pertunjukan kekuatan yang luar biasa, kata Julian sambil tersenyum tenang. Sepertinya kau bertekad untuk menang kali ini. Setelah mendengar itu, Mu Yong perlahan menutup matanya, perasaan malu yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya, yang menyebabkan wajahnya menunjukkan rasa malu yang tak tersisa.
Tepat saat itu, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul dari balik Muyong, menunjuk ke arah Julian dengan mengancam. Dasar monster tak berperasaan dan gila, kau berani bersikap sombong bahkan saat akan mati. Siapa yang memberimu nyali? Pasukan pengawal kekaisaran akan menyerang, untuk memusnahkan Raja Iblis dan menegakkan keadilan. Begitu dia memberi perintah, 100.000 pengawal kekaisaran Mosa menghunus pedang panjang mereka secara serentak, dan udara dipenuhi dengan cahaya pedang, niat membunuh, dan aura yang menakutkan dan luar biasa. Melihat semua ini, Julian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Namun, Muyong tampaknya telah menemukan cara untuk melampiaskan rasa malunya. Dia mencengkeram kerah baju pria tua berambut putih itu dan menariknya ke sisinya. Talai, apa maksudmu dengan ini? Pria tua berambut putih itu, yang kerah bajunya telah dicengkeram oleh Muyong, terkejut sejenak, lalu buru-buru berkata, Tuan muda, iblis ini terlalu sombong, tidak perlu berurusan dengannya. Patah. Sebelum lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, ia dikejutkan oleh tamparan dari Muyong. Saya sedang berbicara dengan lawan saya. Siapapun yang berani menyela akan dibunuh di tempat. Begitu selesai berbicara, Muyong mengangkat tangannya dan membuat lelaki tua berambut putih itu terpental dengan satu pukulan telapak tangan. Pemandangan ini tidak hanya membuat para Raja Langit dan Kaisar di belakangnya terkejut, tetapi bahkan Julian pun sedikit mengerutkan kening. Julian, Muyong menatap Julian dan menarik napas dalam-dalam, kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Pertarungan kita haruslah pertarungan 1 lawan 1, dan pemenangnya harus ditentukan secara adil. Jika ada yang berani mengganggu pertempuran terakhir kita, siapapun dia, bunuh dia tanpa ampun. Julian terkekeh, sekarang. Ini adalah gerbang wanita misterius, yang merugikanmu tetapi menguntungkanku, kata Muyong, kata demi kata, duel kita akan berlangsung di luar gerbang wanita misterius. Julian, jika kau setuju, kau bisa meninggalkan gerbang wanita misterius bersamaku sekarang, dan kita akan mencari tempat. Kau sebenarnya tidak datang ke sini untuk pertempuran terakhir, Julian tiba-tiba menyela Muyong. Ayahmu yang mengirimmu. Mendengar itu, Muyong langsung terdiam. Tepat saat itu, seorang lelaki tua berambut putih lainnya perlahan berjalan keluar dari belakang Muyong, menatap Julian dengan senyum ramah. Julian, kau adalah salah satu yang terpilih dari Dao, dan tuan mudaku juga salah satu yang terpilih dari Dao. Karena ini adalah pertempuran menentukan antara dua orang yang terpilih dari Dao, ini pasti akan menjadi peristiwa penting yang mengguncang langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tuan muda saya sependapat dengan Kaisar dan putranya, maju dan mundur bersama. Beliau datang ke sini untuk mengundang Anda meninggalkan gerbang wanita misterius dan bertanding melawannya di majelis Dao Wuji Guiyuan di hadapan semua pahlawan langit dan berbagai alam, untuk menunjukkan keadilan. Mendengar itu, Julian tersenyum aneh, dan ini. Muyong menjawab dengan, oh, lalu memperkenalkan tetua berambut putih itu, ini adalah kepala dari 8 tetua sekte Ronan saya, Kaisar Ravan, yang juga guru saya. Pria tua berambut putih itu tersenyum tipis kepada Julian, menangkupkan tangannya dan berkata, Ravan memberi salam kepada orang pilihan Dao. Sikapnya sangat berbeda dari pria tua berambut putih bernama Talai, dia sangat sopan. Namun, di balik senyum sopan dan ramah itu tersembunyi hati yang jahat, jauh lebih licik daripada Talai. Tampaknya Ronan Lauer tahu apa yang dia lakukan di dalam gerbang Xuanpin dan menyadari bahwa dia telah ditipu, jadi dia menggunakan metode ini untuk membebaskan dirinya dari gerbang Xuanpin. Dia bahkan menggunakan putranya sendiri untuk tujuan ini, dia benar-benar kejam. Sambil memandang Ravan, Julian tersenyum dan berkata, Kaisar Ravan, Anda terlalu sopan. Di mata Anda, saya, Julian, tidak lebih dari iblis yang menebar malapetaka di seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mendengar hal ini, Kaisar Ravan langsung terkejut. Ini cuma pertarungan, tidak ada yang istimewa, dan tidak terlalu rumit. Julian mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kurasa tempat ini baik-baik saja. Karena kalian sudah di sini, ayo kita semua bergabung. Bab 3563, mengejek. Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di antara para hadirin. Secara khusus, ke-12 Raja Langit dan 18 Kaisar terhormat di bawah Kaisar Dao Ronan semuanya menunjukkan ekspresi marah dan sangat ingin mencoba. Muyong mengerutkan kening dan berkata, Julian, aku menghormatimu. Apakah kau meremehkanku? Hei, Kaisar Ravan tertawa dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Muyong, lalu tersenyum pada Julian dan berkata, aku bernyanyi dengan liar dan menertawakan langit, sombong dan angkuh untuk siapa? Teman muda Julian, kau memang satu-satunya yang terpilih di antara semua makhluk hidup di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kau benar-benar luar biasa, percaya diri, dan tak terkendali. Namun, gerbang wanita misterius ini adalah akar langit dan bumi, asal mula segala sesuatu di berbagai alam. Jika pertempuran menentukan terjadi di sini, maka berbagai alam akan hancur dan mendatangkan malapetaka. Sembari berbicara, Kaisar Ravan masih tersenyum ramah, sahabat muda Julian, kau adalah penguasa semua makhluk hidup di berbagai dunia. Apakah kau rela menyaksikan akibat yang mengerikan seperti ini? Tepat ketika Julian hendak berbicara, roh lonceng, Laken, dan Dewa Iblis bergegas keluar dari susunan kehampaan di belakangnya dan berdiri di belakangnya. Kaisar Ravan benar-benar layak menyandang gelarnya sebagai kaisar bermoral nomor 1 di seluruh alam, dia benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan semua makhluk dalam segala hal. Roh lonceng tiba-tiba melangkah maju sambil mencibir, tetapi sejauh yang saya tahu, dunia Teji adalah asal mula semua alam, namun pernah hancur dan terkoyak, tetapi tidak ada penderitaan dan kematian yang meluas di semua alam.
Sekarang kamu ingin menggunakan ini untuk memeras saya secara moral, kamu benar-benar munafik. Mendengar itu, Kaisar Ravan mengerutkan kening, dan begitu melihat roh lonceng, ia langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Benar sekali, kata Laken sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, dunia Teji ini dihancurkan oleh kekuatan hidup Kaisar Ronan. Mengapa kau tidak memikirkan kehancuran semua makhluk hidup di berbagai dunia saat itu? Hentikan omong kosong kalian, teriak Dewa Iblis itu sambil mengacungkan tombak iblis barunya. Jika kalian ingin bertarung, cepat serang bersama. Aku sudah tidak sabar untuk bertarung. Setelah mendengar ini, Kaisar Ravan menarik napas dalam-dalam, sahabat muda Julian, gerbang wanita misterius berbeda dari dunia Teji, itu adalah berbagai alam surga. Apa gunanya semua omong kosong itu? Pada saat ini, Talai berteriak lagi, Kaisar mengutus kita untuk mengusir setan. Apa gunanya berunding dengan setan? Begitu dia mulai berbicara, 12 Raja Langit dan 18 Kaisar mulai berteriak hampir bersamaan. Benar, mengusir setan adalah tugas kita, lalu apa gunanya bicara omong kosong seperti itu? Mari kita mulai perang. Kita harus mengusir setan itu hari ini. Hanya beberapa semut, apa hak mereka untuk berdiskusi dengan kita? Ayo bertarung, mari kita bunuh beberapa iblis secepat mungkin agar kita bisa kembali dan berpartisipasi dalam majelis Dao Wuji Guiyuan. Tanganku gatal ingin bertarung, ayo kita mulai pertempuran. Mendengar teriakan di belakangnya, Muyong menatap Talai dengan marah. Berapa kali harus kukatakan padamu, apakah kau benar-benar berpikir aku, Tuan Muda, tidak ada? Talai tidak gentar kali ini, tetapi menatap Muyong dengan ekspresi arogan. Tuan Muda, sebelum kami datang ke sini, Kaisar telah menginstruksikan kami bahwa jika para iblis ini tiba-tiba menyadari kesalahan mereka dan mendengarkan nasihat Anda, kami tidak akan membuat keributan besar. Jika tidak, kami akan memusnahkan mereka sepenuhnya tanpa terkecuali. Muyong, kamu. Kaisar Ravan, Talai tiba-tiba menyela Muyong, sambil menatap Kaisar Ravan, surat tanda jasa 100.000 pengawal kekaisaran Mosa ada di tangan Anda. Anda tidak akan melanggar dekrit ilahi Kaisar, bukan? Setelah mendengar itu, Muyong menatap Kaisar Ravan dengan terkejut. Kemudian, Kaisar Ravan dengan enggan mengeluarkan sebuah token yang bersinar. 12 Raja Langit, 18 Kaisar, dan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, patuhi perintahku. Dengan suara mendesing, semua orang di belakangnya menegang secara bersamaan. Atas titah ilahi Kaisar, musnahkan iblis Julian. Tuan, Muyong menatap Kaisar Ravan dengan tak percaya, Anda baru saja mengakui Julian sebagai orang pilihan Dao, tetapi sekarang. Para pengawal, Kaisar Ravan menyela Muyong, memerintahkan dengan dingin, bawa Tuan Muda pergi dan lindungi dia dengan ketat. Detik berikutnya, Talai memimpin beberapa kaisar terhormat maju, tetapi sebelum mereka dapat bergerak, mereka dihantam oleh seberkas cahaya warna-warni dari Muyong. Mari kita lihat siapa yang berani. Raungan Muyong mengejutkan semua orang yang hadir. Saya adalah panglima tertinggi operasi ini, kata Muyong, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kalian semua berada di bawah komando saya. Saya telah mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggu duel saya dengan Julian, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa terkecuali. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Talai, mengangkatnya ke udara sekali lagi. Kau berani menantang otoritas saya? Matilah. Tiba-tiba, dia memukul Talai dengan telapak tangannya, tetapi cahaya ungu melesat dari sebelah kirinya dan dengan paksa menarik Talai menjauh. Karena serangan telapak tangannya meleset, Muyong menatap Kaisar Ravan di sebelah kirinya dengan ekspresi tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gurunya yang paling dihormati dan dikagumi akan melakukan sesuatu yang sama memalukannya seperti ayahnya yang pengkhianat. Apakah dia telah berubah, atau memang dia selalu munafik, dengan semua kesalehan dan moralitasnya di masa lalu hanyalah sandiwara? Tuan Muda, Kaisar Ravan mengerutkan kening, apakah Anda telah melupakan instruksi ayah Anda sebelum beliau pergi? Mendengar itu, ekspresi Muyong langsung berubah. Kata-kata Kaisar Ravan bukan sekadar pengingat, tetapi juga ancaman terselubung. Muyong tak pernah menyangka bahwa gurunya yang paling dihormati akan menunjukkan wajah tak tahu malu seperti itu setelah menanggalkan topeng moralitas dan kebajikan. Namun apa yang bisa dia lakukan? Di antara kebangkitan ibunya dan konfrontasinya dengan Julian, di antara bersatunya kembali ibu dan anak dan martabat imannya, pilihan apa yang bisa dia buat? Namun, pada saat ia lengah, ia terjebak oleh beberapa Raja Langit yang bergegas mendekat dan menariknya ke barisan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, di mana ia dilindungi dengan ketat. Julian menyaksikan semua ini, dan selain merasa kasihan pada lawannya, Muyong, dia juga tampaknya memahami semuanya. Julian, Kaisar Ravan berbalik lagi dan menunjuk Julian, sekarang kau hanya punya dua pilihan. Pertama, tinggalkan gerbang wanita misterius dengan sendirinya, dan kami akan memaafkan dan melupakanmu. Jika tidak, kami akan mencekikmu di sini dan tidak akan pernah membiarkanmu bereinkarnasi. Dewa Iblis, sungguh arogan. Sebelum dia selesai berbicara, Julian melambaikan tangannya untuk menyela. Julian melangkah 2 langkah ke depan dan menatap Kaisar Ravan, baiklah, pertunjukan Anda sudah selesai. Sekarang saatnya untuk mulai bekerja. Ayo, jika Anda tidak bergerak, kesabaran saya akan habis. Sombong, sangat sombong. Karena situasinya sudah sampai pada titik ini, tidak ada kemungkinan negosiasi lebih lanjut. Kaisar Ravan menatap Julian dengan saksama, bibirnya sedikit berkedut. Julian, seharusnya kau orang yang cerdas, tapi sekarang kau
Sebelum dia selesai berbicara, Julian melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya pedang berwarna ungu kemasan melesat keluar. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna ungu kemasan muncul di kehampaan, berubah menjadi pedang cahaya padat yang tak terhitung jumlahnya dan berdesakan, yang melesat langsung menuju 100.000 pengawal Kekaisaran Mosa. Boom, boom, boom. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam formasi pasukan pengawal Kekaisaran Mosa yang berjumlah 100.000 orang, hanya untuk diblokir oleh perisai cahaya ungu berbentuk oval yang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan perisai cahaya ungu berbentuk oval itu pun runtuh dalam sekejap. Saat gempa susulan tiba, lebih dari 100 prajurit Mosa dalam formasi garda Kekaisaran Mosa dengan cepat terlempar, berhamburan kemana-mana, daging dan darah mereka berterbangan ke segala arah. Melihat ini, Julian menyipitkan matanya, sementara roh lonceng, Laken, dan Dewa Iblis di sampingnya melebarkan mata mereka secara bersamaan, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Berbeda dengan mereka, ke-12 Raja Langit, 18 Kaisar terhormat, dan Talai di bawah Kaisar Dauronan semuanya tertawa terbahak-bahak pada saat yang bersamaan. Bab 3564, Serangan Balik. Kaisar Ravan berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Julian dengan ekspresi mengejek, lalu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Iblis, bukankah kau mengaku sebagai orang pilihan Dao, penguasa semua makhluk hidup di berbagai alam? Talai tertawa dan mengejek, bukankah kau orang nomor satu di seluruh langit dan berbagai alam yang mengumpulkan 3 bunga di puncak? Hanya ini yang kau punya. Sekilas, kekuatan serangan pedangmu tampak menyaingi langit dan bumi, tapi ternyata itu hanyalah sesumbar kosong yang mencolok. Aku tertawa terbahak-bahak, hahaha. Saat ia mengejek, 12 Raja Langit dan 18 Kaisar terhormat yang duduk di bawah Kaisar Dauronan juga ikut tertawa terbahak-bahak. Melihat kesombongan pihak lawan, Dewa Iblis segera meraung, kalian sekelompok sampah, sungguh tidak tahu malu. Saudaraku Julian telah membunuh lebih dari 100 ahli yang setara dengan puncak alam Ki primordial, dan kalian masih berani menertawakan kami. Dewa Iblis, apakah kau telah disegel terlalu lama dan menjadi bodoh? Talai berkata dengan nada menghina, kau membunuh lebih dari 100 prajurit Mosaku dengan satu pedang, apakah kau pikir kau sangat kuat? Itu baru terjadi ketika prajurit Mosaku belum melepaskan niat membunuh mereka dan masih berbaris dalam pertempuran. Jika 100.000 prajurit Mosaku melancarkan serangan skala penuh, bagaimana kau akan menghadapi mereka? Sekumpulan orang udik yang belum pernah melihat dunia. Pada saat itu, seorang wanita kuat lainnya angkat bicara, menurut logikamu, kau bisa membunuh 100 prajurit Mosaku dengan satu pedang. Jadi, bahkan jika 100.000 prajurit Mosaku berdiri di kehampaan untuk kau bunuh, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menghabisi mereka? Setelah mendengar itu, 12 Raja Langit dan 18 Kaisar yang hadir kembali tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh dengan ejekan, sarkasme, dan penghinaan, yang mengungkapkan kesombongan dan keangkuhan yang tak tertandingi. Melihat mereka, roh lonceng segera melangkah maju dan berbisik kepada Julian, Tuanku, tidak ada gunanya jika pengawal Kekaisaran Mosa mati 100 kali. Mereka dapat berkumpul kembali di bawah pemanggilan token itu. Untuk menangkap pencuri, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama kita membunuh Kaisar Ravan dan para pemimpin ini, 100.000 pengawal Kekaisaran Mosa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum tenang, begitukah? Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana dia meringkasnya. Kaisar Ravan tertawa kecil dan berkata, sahabat muda Julian, kau tidak percaya padaku. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkannya padamu. Sambil berbicara, dia melambaikan sebuah token di tangannya, dan sekitar 100 prajurit Mosa yang awalnya terbang di udara dalam kehampaan dengan cepat berubah menjadi wujud manusia di bawah cahaya ungu yang menakutkan. Melihat ini, Talai dan kelompok murid Ronannya kembali tertawa terbahak-bahak, kesombongan mereka mencapai puncaknya. Kalian semua melihatnya, kan? Kaisar Ravan menatap tajam Julian, para prajurit Mosa kita, meskipun mereka hanya memiliki kekuatan puncak Ki Agung, adalah makhluk yang tidak dapat kalian bunuh. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjadi pengawal paling elit di bawah komando Kaisar saya. Benarkah? Julian mengangkat alisnya. Tumpukan puing dan genteng bisa disebut elit. Itu penghinaan terhadap kata elit. Setelah mendengar ini, ratusan prajurit Mosa yang baru saja dikumpulkan Kaisar Ravan hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan batu dan ubin yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dari kehampaan, dan tidak akan pernah bisa dikumpulkan lagi. Melihat pemandangan ini, bukan hanya Kaisar Ravan yang terkejut, tetapi Talai, yang baru saja mengejek dan berteriak, serta 12 Raja Langit dan 18 Kaisar, juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Sesaat kemudian, Kaisar Ravan kembali melambaikan token di tangannya, melepaskan cahaya ungu mengerikan lainnya, tetapi puing-puing dan reruntuhan yang berjatuhan tetap tidak terpengaruh. Ini, bagaimana ini mungkin? Seru Kaisar Ravan dengan terkejut. Hahaha, Dewa Iblis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ini adalah pasukan elit Ronan, terbang di seluruh langit. Saudara Julian membunuh lebih dari 100 prajurit Mosa kalian dengan satu tebasan pedang. Dengan kecepatan ini, bagaimana dengan 10 tebasan pedang, 100 tebasan pedang, 1000 tebasan pedang? Pada saat itu, wajah kalian akan lebih bengkak daripada pantat kalian, bukan? Laken terkekeh dan menggelengkan kepalanya, menertawakan orang di depan umum dan mempermalukan mereka secara pribadi. Kalian semua adalah ahli terkenal di berbagai bidang, namun kalian bertingkah kekanak-kanakan seperti anak kecil. Sungguh menggelikan.
Roh lonceng mencondongkan tubuh lebih dekat ke Julian dan berkata, Tuan, Anda sangat keren. Bagaimana Anda melakukannya? Julian, senjatamu juga bisa melakukan itu. Roh lonceng terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk melihat sarung tangan yang diberikan Julian kepadanya. Ini berarti kita juga bisa menghancurkan pasukan terlarang para asasin. Tidak, Julian menggelengkan kepalanya, 100.000 pengawal kekaisaran Mosa ini cukup menarik. Akan sangat disayangkan jika mereka dihancurkan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan melesat ke arah Kaisar Ravan, yang sedang melambaikan token tersebut. Cahaya pedang berputar di atas token dan seketika muncul di hadapan Kaisar Ravan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Kaisar Ravan, dengan kekuatannya sekalipun, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sambil memainkan token curian itu dan mengamati cahaya ungu yang sangat terang, Julian tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah, ini yang mengendalikan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, bukan? Setelah mendengar ini, Kaisar Ravan, yang masih melambaikan tangannya, tiba-tiba tersadar dan marah ketika melihat bahwa token di tangannya telah jatuh ke tangan Julian. Beraninya kau berani mencuri token pembunuh iblisku. Sebelum dia selesai berbicara, Julian meraih lehernya dan mengangkatnya. Peristiwa yang tiba-tiba berubah ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat semua orang bereaksi, Kaisar Ravan sudah menari-nari liar di tangan Julian, dan bahkan perlawanan pun menjadi sulit. Berani, Julian berkata dingin, kau salah. Aku, Julian, tidak pernah terlalu berani. Keberanianku hanya tumbuh ketika aku merasa terancam. Mengingat kau adalah guru dari saudara Muyong, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, tetapi kau tidak akan lolos dari hukuman. Saat dia berbicara, dua naga hitam yang menakutkan melesat keluar dari mata Julian, disertai dengan raungan naga, dan segera melilit Kaisar Ravan yang terangkat, dengan paksa menyeretnya ke puncak kehampaan. Dalam sekejap, Kaisar Ravan diliputi rasa sakit dan jeritan yang hebat saat kedua naga hitam itu meraung dan melilit tubuhnya. Pemandangan mengerikan ini segera membuat Talai, 12 Raja Langit, dan 18 Kaisar ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Setelah sesaat terjadi kehebohan, mereka pun terdiam. Melihat ini, roh lonceng di seberang sana langsung terpesona dan tertawa geli, guru sejati memang guru sejati, keren sekali. Bahkan tanpa tubuh palsu, dia sudah memiliki kekuatan transenden yang mengguncang seluruh langit dan berbagai alam. Kau tergoda, Laken menggoda sambil tersenyum. Kenapa kau tidak membiarkan Yin Yi turun tahta dan menikah dengannya? Mendengar itu, roh lonceng memutar matanya ke arah Laken, jika kau memang sebegitu mampu, kenapa kau tidak pergi dan menyuruhnya minggir? Laken, kau bisa bermain seperti itu. Dewa Iblis itu menatap dengan mata terbelalak kebingungan. Seorang kaisar perkasa, dan dia benar-benar membunuh dan menaklukkannya dalam sekejap. Seberapa kuatkah saudaraku Julian sekarang? Aku sama sekali tidak mengerti. Roh lonceng, dengan kecerdasanmu, sulit bagi kami untuk menjelaskan semuanya kepadamu dengan jelas. Laken, memem. Setan itu menggaruk kepalanya, yang mengejutkan, tanpa menunjukkan kemarahan. Pada saat ini, Julian memegang token ilahi Mosa yang dicuri dan mengarahkannya ke Talai dan para ahli lainnya. Kalian baru saja membual tentang 100.000 pengawal kekaisaran Mosa seolah-olah mereka manusia super, tetapi saya khawatir kalian belum pernah merasakan kekuatan mereka secara langsung, bukan? Baiklah, kalian sekumpulan semut dan sampah tidak layak mendapatkan perhatian pribadiku. Aku serahkan saja pada 100.000 prajurit asasin kesayangan kalian. Sambil berbicara, Julian menyalurkan secerca energi ke dalam token ilahi pembunuh iblis di tangannya. Detik berikutnya, token ilahi pembunuh iblis itu langsung memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan, dengan cepat menyelimuti seluruh gerbang Xuanpin. Pada saat itu juga, 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, yang tadinya tak bergerak, mengangkat kepala mereka hampir serentak, masing-masing seolah-olah tiba-tiba bangkit dari kematian, mata mereka menyala dengan niat membunuh yang mengerikan. Gabungan niat membunuh dari 10.000 pasukan menyebabkan seluruh gerbang Xuanpin bergetar hebat, menyelimutinya dalam aura berdarah yang mengerikan. Setelah menyaksikan pemandangan ini, 12 Raja Langit dan 18 Kaisar, yang dipimpin oleh Talai, langsung ketakutan dan merinding. Mereka semua menghunus senjata dan harta sihir mereka lalu berbalik menghadap 100.000 prajurit Mosa. Ketika mereka melihat mata merah darah dari 100.000 prajurit Mosa, ekspresi mereka berubah drastis, dan rasa takut yang luar biasa muncul di hati mereka. Mereka memang telah menyaksikan kekejaman dan pertumpahan darah yang mengerikan dari 100.000 prajurit asasin, dan telah melihat sendiri metode dan kekejaman mereka dalam memusnahkan miliaran praktisi yang tidak ortodoks. Tetapi sekarang, mereka akan mengalaminya sendiri. Meskipun mereka semua sangat terampil dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kejutan yang mereka rasakan ketika menghadapi sekelompok monster yang mustahil untuk dibunuh dan akan bangkit kembali setelah kematian sungguh tak terbayangkan. Tepat saat itu, dari antara 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, 2 prajurit Mosa, yang membawa Muyong yang tersegel, langsung terbang ke sisi Julian. Saudara Muyong, sungguh suatu kehormatan bisa datang jauh-jauh ke sini, mari kita saksikan pertunjukan yang bagus. Saat Julian berbicara, dia meraih Muyong dan dengan cepat, kembali ke bunga teratai suci yang mekar dan diselimuti oleh Void Arai. Pada saat yang sama, 100.000 prajurit Mosa muncul dalam sekejap dan mulai mendekati Talai, 12 Raja Langit, dan 18 Kaisar selangkah demi selangkah. Bab 3565, menukarkan hidup dengan hidup. Apa yang harus kita lakukan?
Di antara 12 Raja Langit, seorang Raja Langit wanita yang cantik buru-buru berteriak, 100.000 prajurit Mosa menyerang kita. Raja-raja surgawi dan kaisar lainnya juga segera berbaris dan membentuk formasi pertempuran. Dihadapkan dengan kekuatan luar biasa dari 100.000 prajurit Mosa, rasa takut mereka dengan cepat meningkat, hingga wajah mereka menunjukkan keputusasaan yang tak tersian-sian. Saat itu, wajah Talai berkedut dan pipinya pucat pasi, Patua Ravan terlalu tidak becus. Dia bahkan sampai kehilangan token Dewa Mosa yang diberikan kaisar. Dia benar-benar tidak berguna. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Teriak Raja Langit lainnya tanpa menoleh. Tuan Suci Huo, Anda adalah komandan kami, Anda harus menemukan solusi. Pada saat itu, kaisar lain berbalik dan berteriak, ini adalah gerbang wanita misterius, ruang angkasa asing yang dikendalikan oleh kaisar. Cepat minta bantuan kaisar. Kata-katanya langsung menggema di benak semua raja dan kaisar langit, mendorong mereka untuk menyemangatinya. Tuan Talai, cepat panggil bantuan. Kekuatan tempur 100.000 pengawal kekaisaran Mosa ini begitu dahsyat sehingga Sekte Taichu pun harus menyerah, apalagi kita. Mereka adalah makhluk yang tak bisa dibunuh. Kita sedang melawan sekelompok monster mayat hidup. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Masalah utamanya adalah masih ada beberapa iblis yang memanipulasi keadaan. Bahkan jika kita mengalahkan pasukan terlarang assassin yang berjumlah 100.000 orang, bagaimana mungkin kita bisa melawan beberapa iblis? Tuan Talai, kita harus segera meminta bantuan kaisar, atau kita semua akan binasa di sini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi tak berdaya terlintas di wajah Talai. Jika Kaisar Daoronan masih bisa mengendalikan gerbang wanita misterius, mengapa dia perlu mengirim mereka untuk membasmi iblis itu? Itu akan menjadi tugas yang sia-sia. Justru karena Kaisar terikat oleh perjanjian jiwa yang ditandatangani oleh Julian dan untuk sementara tidak dapat mengendalikan gerbang wanita misterius, maka ia mengirim mereka untuk mengulur waktu. Pada titik ini, misi belum selesai. Bahkan jika mereka meminta bantuan Kaisar, mengingat temperamen dan kekejamannya, kemungkinan besar keadaan akan menjadi lebih buruk. Setelah menyadari hal ini, Talai menguatkan dirinya dan bergegas ke depan Raja Langit dan Kaisar. Dia segera merentangkan tangannya dan memadatkan dinding energi yang sangat besar di depannya, yang nyaris tidak mampu menghalangi 100.000 prajurit Mosa yang mendekat. Namun, di bawah serangan dan gempuran membabi buta dari para prajurit assassin yang tak terhitung jumlahnya, dinding udara ini dengan cepat menjadi goyah dan retak, hampir runtuh. Apakah kalian semua hanya berdiri dan menonton? Bergabunglah dan lawan balik. Talai meraung marah. 12 Raja Langit dan 18 Kaisar akhirnya sadar dan mulai menggunakan kekuatan gaib mereka untuk membantu Talai. Satu demi satu, jutaan dinding cahaya warna-warni memadat, dan 12 Raja Langit serta 18 Kaisar Agung bertindak serentak, akhirnya berhasil menghentikan serangan 100.000 prajurit Mosa. Namun, 100.000 prajurit Mosa maju tanpa henti, setiap gelombang serangan dan serbuan mereka menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan setelah menembus 3 lapis penghalang udara, ketajaman mereka tetap tak berkurang, dan mereka masih sangat ganas. Pada saat itu, Julian dan yang lainnya, yang berada di dalam Void Array, menahan napas dan memandang pemandangan ini dengan tak percaya. Prajurit pembunuh itu sangat ganas. Laken berkata dengan penuh emosi, dia mampu menembus pertahanan tingkat Ki dari 31 ahli kenaikan agung di puncak alam kekacauan primordial. Dia benar-benar menakutkan. Menyenangkan, ini menyenangkan, hahaha. Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak, biarkan bajingan sombong ini merasakan apa artinya takut mati. Guru, apakah Anda tahu cara bermain? Roh Lonceng segera mengeluh kepada Julian, mengirim 100.000 prajurit Mosa untuk menyerang dinding Ki tidak hanya mencegah pasukan dikerahkan secara efektif, tetapi juga mencegah mereka untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Mendengar itu, Julian tersenyum tenang, maksudmu, menggunakan formasi Agung Hunyuan Heluo untuk memusnahkan mereka. Benar sekali. Roh Lonceng tertawa dan berkata, akan lebih menarik jika kita menjebak mereka dalam formasi. Lagi pula kita bosan, jadi mari kita bersenang-senang. Mendengar itu, tepat ketika Julian hendak bergerak, Muyong yang berada di belakangnya tiba-tiba angkat bicara. Saudara Julian. Setelah mendengar ini, bukan hanya Julian, tetapi juga Roh Lonceng, Laken, dan Dewa Iblis semuanya menoleh untuk melihatnya. Dihadapkan dengan begitu banyak tatapan, Muyong menundukkan kepalanya dengan canggung dan berkata tanpa daya, aku tahu bahwa sebagai tahanan, aku tidak berhak mengajukan tuntutan apapun, tetapi... Silakan saja sampaikan, Julian memotong perkataannya. Muyong terkejut, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, Saudara Julian, seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Saya yang memimpin tim dalam masalah ini, dan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya akan bertanggung jawab penuh. Tolong lepaskan mereka, Saudara Julian. Mendengar itu, Julian sedikit menyipitkan matanya. Apakah kau sudah gila? Roh Lonceng langsung membentak, kau melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Apakah kau pikir kau bisa mengendalikan mereka? Bahkan gurumu yang paling dihormati pun tidak mendengarkanmu. Di mata mereka, kau hanyalah boneka. Apa yang kau bicarakan? Dewa Iblis itu mencibir dan berteriak, orang ini adalah putra Ronan. Sama seperti ayahnya, dia mengumbar kebenaran dan moralitas, tetapi sebenarnya dia adalah seorang munafik yang hianat dan licik. Sambil berbicara, iblis itu mengarahkan tombaknya ke tenggorokan Muyong, jika kau mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Menghadapi tombak iblis milik Dewa Iblis, Muyong menarik napas dalam-dalam tetapi menatap Julian tanpa rasa takut.
Kalau begitu, saya akan menawarkan kesepakatan. Saya akan menggunakan kekuatan saya dan kemampuan untuk mengendalikan 100.000 penjaga elit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kau, kata Laken sambil tertawa, Muyong, kau dan ayahmu memang berbeda. Kau jujur, tulus, menghormati kekuatan, dan membenci konspirasi serta tipu daya, tetapi kau harus tahu seperti apa ayahmu sebenarnya. Saat berbicara, ia langsung menatap Julian, 12 Raja Langit dan 18 Kaisar yang mulia yang terperangkap di gerbang wanita misterius, serta 100.000 pasukan terlarang Mosa, adalah pasukan elit paling mumpuni di bawah komando Kaisar Dao Ronan, yang setara dengan hampir setengah dari pasukannya. Jika mereka semua binasa di sini, itu akan seperti memotong salah satu lengan Ronan. Ini akan menjadi langkah maju yang besar bagi rencana kita. Kondisi lain apapun tidak ada artinya dan sama sekali tidak dapat diterima di hadapan hal ini. Melihat Julian tetap tidak bergeming, Dewa Iblis menjadi cemas. Saudara Julian, jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Dia putra Ronan, lelaki tua itu. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak. Dia jelas bukan orang baik. Setelah mendengarkan nasihat Laken dan Dewa Iblis, roh lonceng melirik Julian yang tetap tak bergeming, membuka mulutnya, tetapi ragu untuk berbicara. Tidak seperti Laken dan Dewa Iblis, sebagai mantan penipu Julian, dia memahami Julian lebih baik daripada Laken dan Dewa Iblis. Begitu orang ini telah mengambil keputusan tentang sesuatu, dia akan terus maju tanpa mempedulikan kecaman ribuan orang, jika tidak, dia lebih memilih mati daripada hidup dalam kehinaan. Oleh karena itu, nasihat apapun dari siapapun tidak akan banyak berarti bagi orang ini. Namun, Muyong menatap Julian dengan saksama, jantungnya berdebar kencang. Sebenarnya, dia juga ragu, karena syarat yang dia ajukan terlalu lemah. Julian kini tak diragukan lagi adalah raja dari seluruh gerbang Xuanpin, mampu menentukan hidup dan mati siapapun. Bersambung.